Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan membaca bagian firman Tuhan untuk kita. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Daniel pasal 6 ini mengisahkan tentang Daniel yang dibuang ke gua singa. Mengapa Daniel bisa dibuang ke gua singa? Nah, itulah yang akan saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama bagaimana kronologisnya Daniel itu sampai ia dibuang ke gua singa. Nah, Bapak Ibu, Daniel adalah salah satu dari 3 orang yang dipilih oleh raja untuk menjadi pejabat tinggi pada masa itu. Dan mereka membawahi 120 orang wakil-wakil yang juga dipilih oleh raja. Dan dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita membaca di sana, dikatakan bahwa Daniel ini melebihi dari pejabat-pejabat dan wakil-wakil raja yang lainnya dalam kinerjanya. Sehingga inilah yang kemudian membuat raja bermaksud untuk menempatkan Daniel di atas seluruh kekuasaannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Daniel dipercayakan satu tanggung jawab yang begitu luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam hal ini ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Ada orang yang kemudian menjadi iri dengan kelebihan Daniel, Bapak Ibu. Sehingga mereka berupaya mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah untuk menjatuhkan Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka coba cari dalam hal kinerjanya. Daniel bekerja dengan baik, dia bekerja dengan setia, dia bekerja dengan tanggung jawab. Tidak ada celah bagi mereka untuk menjatuhkan dia dalam hal kinerjanya. Hanya ada satu Bapak Ibu yang kemudian membuat celah untuk mereka menjatuhkan dia, yaitu dalam hal beribadah kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu, sehingga inilah yang membuat mereka kemudian datang kepada raja. Seakan-akan mereka adalah orang yang sangat mengasihi raja. Seakan-akan mereka ini adalah orang yang sangat pro kepada raja. Padahal mereka sebenarnya ada maksud terselubung di dalam semuanya. Jadi ini salah satu akal bulus mereka. Satu strategi yang mereka buat untuk menjatuhkan Daniel. Bukan hanya Daniel yang sebenarnya Bapak Ibu dampak dari hal ini. Raja Darius juga sebenarnya ditipu oleh orang-orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka datang menghampiri raja dan menyampaikan kepada raja supaya raja membuatkan satu ketetapan bahwa barang siapa dalam 30 hari menyembah atau memohon kepada dewa lain atau kepada manusia lain selain kepada raja, maka ia harus dikenakan hukuman atau dibuang ke gua singa. Nah, Bapak Ibu, mereka menjebak raja di sini. Karena raja sebenarnya adalah orang yang sangat mengasihi Daniel, Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana akal bulus mereka. Dan ketika mereka berhasil menipu raja, dan akhirnya Daniel kena dalam jebakan mereka. Mereka menjebak Daniel dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka berhasil menjebak Daniel. Mereka berhasil sehingga akhirnya Daniel dimasukkan atau dibuang ke dalam gua singa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bagaimana kisah ini. Orang-orang ini berusaha untuk menjatuhkan Daniel dalam posisinya sebagai pejabat tinggi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa belajar dari kisah ini, Bapak Ibu? Dari kita bisa belajar dari kisah ini bahwa pada saat kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, pada saat kita bekerja di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus sadar
bahwa ada orang-orang yang tidak akan senang dengan kita. Pada saat kita melakukan kebenaran, pasti akan ada dua respon manusia, Bapak Ibu. Orang-orang yang suka dengan kebenaran akan senang dengan apa yang kita lakukan kalau kita hidup dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, ada orang yang juga tidak suka dengan kebenaran. Nah, orang-orang inilah yang akan menjadi musuh kita. Orang-orang inilah yang akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ini satu realita yang harus kita sebagai anak Tuhan sadari. Sehingga ketika nanti kita di dalam kehidupan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita juga harus siap dengan satu resiko seperti yang dihadapi oleh Daniel. Bahwa ada orang-orang yang akan berupaya menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, karena mereka tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, meskipun mungkin kita akan mengalami situasi sama seperti Daniel, maka saya mau katakan pada malam hari ini, jangan kemudian kita menyerah, jangan kemudian kita undur dan tidak lagi mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena ternyata ada resiko yang sangat berat. Tetap menjaga dan tetap hidup di dalam kebenaran itu Bapak Ibu. Tetap mempertahankan integritas kita sebagai anak Tuhan. Karena inilah menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Besok saya akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Daniel ini. Kita akan melihat dari sisi yang lainnya bagaimana kehidupan atau kinerja dari seorang Daniel, kinerja seorang anak Tuhan yang dapat kita teladani dalam kehidupan ini. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.